Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. Apa kabar nih kalian hari ini? Baik semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apa ada yang nggak baik nih? Semoga semuanya sehat ya. Gimana kemarin pada jalan-jalan nggak liburan? Pada mudik nggak? Keluar kota? Apa di rumah aja? Di rumah aja, Bu. Di rumah aja, nggak apa-apa di rumah aja. Di rumah aja juga seru kan sama keluarga yang lain gitu. Nah, kalau udah liburan kemarin, jangan lupa kita akan kembali belajar nih hari ini. Pertama-tama, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Apakah semuanya hadir? Ibu cek satu-satu deh. Marisa Puspitasari. Hadir, Ibu. Hadir ya. Tessa Herawati. Hadir, Ibu. Hadir. Natasha. Hadir, Ibu. Oke, Anissa. Anissa Putri. Hadir, Ibu. Baik, Devita Ayu. Hadir, Ibu. Oke, Deliana. Hadir, Bu. Dia Ulhak. Oh, Dia Ulhak ngechat nih. Katanya kendala sinyal. Oke, nggak apa-apa dia. Yang penting kamu merhatiin ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai, alangkah baiknya itu kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya ya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaan.
Oke, baik. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu kepada kalian nih. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin itu belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Cuaca bukan, Bu? Ya, betul, Natasha. Iya, betul. Kemarin kita itu belajar mengenai cuaca yang ada di Indonesia. Dan yang pasti materi kemarin itu akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, coba sekarang Ibu minta kalian, anak-anak, perhatikan luar jendela. Bagaimana pemandangan cuaca hari ini? Apa yang kalian lihat? Panas, Bu. Cerah. Panas ya? Iya, padahal ini masih sekitar jam 10-an, tapi sudah terik, sudah panas gitu. Nah, menurut kalian ini itu kita sedang dalam musim apa sih? Kemarau bukan? Ya, betul. Sekarang kita ada di masa musim kemarau. Ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian hari ini sudah minum air putih? Sudah. Sudah, baik. Ya, itu bagus. Mengapa sih kalian itu selalu diminta atau biasanya diingetin nih sama orang tua harus minum air putih dulu sebelum melakukan aktivitas? Ada yang tahu nggak kenapa harus minum air putih? Supaya semangat, Bu. Ya, betul. Supaya semangat itu salah satunya. Terus juga, ada nggak sih hubungannya dengan musim kemarau yang kita alami ini? Kita harus minum air putih, hubungannya sama musim kemarau. Apa ya? Ada yang tahu? Kalau di musim kemarau itu kita harus minum, Bu. Kalau nggak kita kayak cepet haus gitu, Bu. Iya, betul. Kalau musim kemarau itu cuacanya panas gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa di musim kemarau itu kan cuacanya akan terasa sangat panas gitu ya. Badan kita itu mau nggak mau akan selalu yang namanya berkeringat gitu, mengeluarkan cairan. Nah, akan itu perlunya banyak minum air putih agar tubuh kita ini tidak kekurangan cairan tersebut gitu, atau yang namanya dehidrasi gitu. Selanjutnya, ada yang tahu nggak dari mana asal air putih yang kita minum itu? Sumber mata air, Bu. Ya, good. Sumber mata air. Selain untuk minum, air itu berguna untuk apa aja sih? Untuk mencuci, memasak, betul. Untuk mencuci, masak, mandi. Itulah gunanya air. Nah, terus juga air yang kita minum itu betul tadi berasal dari sumber air, yaitu ada sungai, danau, air tanah, dan juga yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya Ibu akan mulai pembelajarannya. Ibu akan share screen ya. Mohon maaf ya, Ibu, kayaknya ini kendala deh. Sebentar. belum ke slideshow, Bu. Oh iya, maaf ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Baik. Ya, Ibu ulang. Jadi kita ini akan belajar di tema 8, yaitu peristiwa alam, pada subtema 2, kemarau, di pembelajaran pertama. Oke.
Next slide. Aduh, maaf ya, Ibu. Terkendala banget nih. Nah, Ibu lanjutin. Jadi pada tujuan pembelajaran tema 8 kali ini, yaitu melalui teks percakapan, kalian ini dapat menulis dan menggunakan ungkapan kalimat pujian serta lisan atau tulisan. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian akan dapat menggali informasi dan menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan pemanfaatan air. Dan yang ketiga, dengan menari, kalian dapat mengidentifikasi dan memeragakan gerak anggota tubuh sesuai dengan iringan. Next slide. Nah, ini dia materi pembelajarannya. Jadi kita akan membahas mengenai pemanfaatan air. Nah, makhluk hidup itu tidak dapat hidup jika tidak ada yang namanya air. Sehingga air ini sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Seperti misalnya, sehari aja, Devita, kalau sehari nggak minum air, rasanya kurang nggak sih? Nggak kuat kan, pasti sehari aja. Puasa aja kadang sampai lemes, aduh nggak bisa main, kayak gitu-gitu. Nah, apalagi kalau setiap hari nggak ada yang namanya air. Itu dia. Kita sangat membutuhkan yang namanya air. Jadi air dalam tubuh manusia ini sangat berfungsi untuk mengisi cairan dalam tubuh dengan cara yaitu tadi, kita meminum air. Air yang kita gunakan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan lainnya itu harus dalam keadaan yang bersih, sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk. Gitu. Nah, dengan menggunakan air bersih, kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, hingga keracunan. Untuk itu, wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya. Nah, jadi nggak hanya mama saja yang bersihin atau ayah saja, tapi setiap anggota keluarga itu wajib menjaga kualitas air tetap bersih gitu. Next slide. Nah, di sini ada ayo membaca. Siapa yang mau membaca? Ada? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Marisa boleh deh. Baik, Ibu. Ya, Ayo membaca. Ayo membaca. Hari telah siang, matahari bersinar terik, saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Oke, terima kasih, Marisa. Nah, itu tadi mengenai air bersih. Jadi, air bersih itu harus kita hemat-hemat supaya tidak semakin sedikit gitu. Karena musim kemarau ini sudah tiba. Oke, next slide. Nah, di sini ada ayo berlatih.
Jadi kemarin itu Ibu sempat bagikan kelompok kepada kalian yang isinya ada 7 orang. Ada Tessa, Natasha, Deliana, Devita, Marisa, Anissa Putri, dan Dia Ulhak. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiskusikan dengan teman satu kelompok kalian mengenai ini nih, ada 2 soal. Yang pertama, di musim kemarau yang begitu panas, apa yang bisa terjadi pada sumber air bersih? Apa yang terjadi jika sumber air bersih ini semakin kering dan sedikit? Nah, yang kedua, bagaimana dengan di rumah? Apa yang kita lakukan untuk menjaga agar sumber air bersih ini tetap ada di musim kemarau? Nah, kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti Ibu akan tunjuk siapa yang bisa bacakan hasil diskusinya. Silakan. Oke, bagaimana teman-teman semua? Sudah adakah hasil diskusinya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan tunjuk dulu nih, nomor 1. Siapa ya? Boleh deh, Deliana. Kayaknya semangat banget. Ayo, di musim Bu, kemarau saya yang izin begitu jawab ya, panas. Bu. Iya, silakan. Nah, jadi jawabannya itu manusia tidak bisa minum atau dehidrasi. Terus yang kedua banyak tanaman yang mati, Bu. Iya, betul. Jadi, jika sumber air bersih itu semakin kering dan sedikit, betul tadi jawaban Deliana. Tanaman banyak yang mati, terus juga manusia akan terkena penyakit yang disebabkan tadi oleh dehidrasi. Oke, yang kedua, siapa yang mau? Sebelum Ibu tunjuk. Boleh. Halo? Natasha. Silakan. Menurut saya itu menutup keran kalau sudah tidak digunakan, Ibu. Oke, bisa. Ya, betul. Jadi, cara yang kita lakukan itu untuk menjaga agar sumber air bersih tetap ada di musim kemarau itu tadi betul, menutup keran yang sudah tidak digunakan, terus juga bisa dengan menyiram tanaman menggunakan bekas cucian air beras dan lain-lain. Nah, itu tadi mengenai sumber air bersih. Oke, Ibu, next slide. Nah, kita udah sampai nih pada penghujung. Sebelum Ibu simpulkan, ada yang ingin bertanya nggak? Nggak ada? Berarti sudah ngerti semua ya? Oke, semoga semuanya sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, Ibu simpulkan saja. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan itu adalah hal yang mutlak atau hal yang wajib kita jaga demi menjaga keberadaan air agar tidak tercemar oleh limbah dan juga kotoran. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini akan membuat air yang kita pakai dan kita konsumsi itu tidak sampai tercemar. Nah, adalah tugas bersama untuk selalu menjaga kebersihan sungai, selokan, dan sumber-sumber air yang kita butuhkan. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada danau, sungai, gitu. Ada berasal dari tanah, gitu. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri. Semoga semuanya sudah paham. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang Ibu paparkan hari ini. Terima kasih yang sudah aktif. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan.
Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Ibu. Iya, sama-sama.